Halo, perkenalkan nama saya Alfasen Enkana Alfian Laural dari kelas 11 MIPA 1 SMA Kristen Gamaliel Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas sejarah Indonesia. Perlawanan Kesultanan Goa Talo terhadap VOC. Hasrat VOC untuk menguasai perdagangan rempah di Nusantara selalu memicu konflik terhadap masyarakat di daerah yang dikunjunginya. Salah satu daerah yang kontra dengan kehadiran VOC adalah Goa di Sulawesi Selatan yang diduduki oleh Kerajaan Goa. Kerajaan Goa terletak di tengah-tengah lalu lintas pelayaran dari perdagangan yang ramai antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kerajaan ini menjadi pusat perhubungan antara Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dengan Kepulauan Maluku yang menjadi surganya rempah-rempah. Faktor inilah yang membuat kongsi dagang Hindia Belanda ini ingin menguasai dan memonopoli perdagangan di wilayah ini. Namun untuk memonopoli perdagangan di Goa pada abad 17, kongsi dagang yang memiliki nama lengkap Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC ini sedikit tertati-tati. Kesulitan tersebut terjadi karena kerajaan Goa sedang dipimpin oleh seorang raja yang sangat menentang keras praktik monopoli perdagangan VOC. Raja tersebut adalah Sultan Hasanuddin, Raja ke-16 Kerajaan Goa yang lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1631. Sebelum jadi raja, nama asli beliau ialah I Malombasi Muhammad Bakir Deng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah ia naik tahta, barulah ia bergelar Sultan Hasanuddin. Sebelum Sultan Hasanuddin menduduki singgasana kerajaan, orang-orang Goa sudah tidak suka dengan kehadiran bangsa Barat yang ingin menguasai rempah-rempah di perairan Sulawesi dan Maluku. Saat tampuk kerajaan dipegang olehnya, barulah perlawanan mulai terjadi. Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan dengan VOC pada tahun 1660. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, pasukan kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya mulai mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang dan melawan VOC. VOC yang melihat kerajaan Goa memperkuat pasukan tidak tinggal diam. VOC juga menjalin kerjasama dengan kerajaan Bone yang sebelumnya memiliki hubungan kurang baik dengan kerajaan Goa. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh VOC untuk memimpin kekuatan untuk menghancurkan kerajaan Goa. Namun, armada militer kerajaan Goa masih terlalu tangguh untuk dihancurkan VOC dan para sekutunya. Pada tahun 1663, pemimpin kerajaan Bone yang bernama Arum Palaka melarikan diri ke Batavia atau yang sekarang dengan nama Jakarta untuk menghindari kejaran tentara kerajaan Goa. Di pusat pemerintahan Hindia Belanda itu, ia berlindung sekaligus meminta bantuan yang jauh lebih besar dari VOC untuk menghancurkan kerajaan Goa. Setelah 3 tahun, pada 24 November tahun 1666 pun terjadi pergerakan besar-besaran yang dilakukan pasukan VOC di bawah pemimpinan Laksamana Cornelis Jensen Spilman. Armada laut VOC meninggalkan pelabuhan Batavia menuju ke Sombaopo, yaitu ibu kota Goa. Pada tanggal 19 Desember 1666, armada VOC yang kuat ini sampai di depan Sombaopo, ibu kota dan sekaligus pelabuhan kerajaan Goa. Spilman mula-mula mau menggertak Sultan Hasanuddin, namun karena Sultan Hasanuddin tidak gentar, Spilman segera menyerukan tuntutan agar kerajaan Goa membayar segala kerugian yang berhubungan dengan pembunuhan orang-orang Belanda oleh orang Makassar. Karena peringatan dari VOC tidak diindahkan, Spilman mulai mengadakan tembakan meriam yang gencar terhadap kedudukan dan pertahanan orang-orang Goa. Tembakan-tembakan meriam kapal-kapal VOC ini dibalas pula dengan dentuman-dentuman meriam yang gencar pula dilancarkan oleh pihak kerajaan Goa. Maka terjadilah tembak-menembak dan duel meriam yang seru antara kapal-kapal armada VOC dengan benteng-benteng pertahanan kerajaan Goa. Pertempuran hebat pun terjadi. Armada VOC diperkuat oleh pasukan kerajaan Bone yang berada di bawah komando Arum Palaka. Akhirnya, setelah tak kuat menahan gempuran dari VOC dan pasukan kerajaan Bone,
Sultan Hasanuddin pun dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian tersebut memukul telak Sultan Hasanuddin di mana ia harus mengakui monopoli VOC yang selama ini ia tentang. Selain itu, ia juga harus mengakui Arung Palaka menjadi Raja Bone. Wilayah kerajaan Goa pun dipersempit. Akan tetapi, itu semua tidak serta-merta memadamkan semangat juang Sultan Hasanuddin beserta para pasukannya. Perlawanan-perlawanan masih terjadi pasca perjanjian, namun sayang, tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga VOC masih mendominasi di wilayah Sulawesi Selatan. Meski tak bisa mengusir bangsa Barat hingga akhir hayatnya, Sultan Hasanuddin masih bersikukuh tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Kegiatan tersebut dibawa sampai ia wafat pada 12 Juni 1670 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selama perlawanannya, Sultan Hasanuddin diberi julukan The Hentis van het Oosten yang berarti ayam jantan dari timur, karena semangat dan keberaniannya dalam menentang monopoli yang dilakukan VOC. Pemerintah juga telah menetapkan Sultan Hasanuddin menjadi pahlawan nasional lewat surat keputusan Presiden RI nomor 087-TK-1973 sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan beliau dalam mempertahankan harga diri bangsa. Nama Sultan Hasanuddin juga banyak digunakan dalam negara seperti Universitas Negeri di Makassar yaitu Unhas dan juga nama bandara di Makassar Sultan Hasanuddin. Demikian dari saya, terima kasih.